Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BDR Belajar dari Rumah. Tidak terasa BDR sudah memasuki minggu keempat. Semoga kita tetap diberikan kesehatan agar kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kali ini BDR akan membahas tentang Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran yang kita terima mudah kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita simak bersama-sama pembelajaran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan ilmu pengetahuan alam tema 1 KD 3.1. Kali ini kita akan membahas perkembangbiakan hewan yang terbagi menjadi 3. Pertama, bertelur atau ovipar. Yang kedua, melahirkan atau vivipar. Dan yang ketiga adalah bertelur sekaligus melahirkan dengan istilah ovovivipar. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Ciri dari ovipar yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, biasanya hewannya mengerami telurnya. Dan yang ketiga, embrio tumbuh di dalam telur. Nah, berikut beberapa hewan yang merupakan jenis ovipar, seperti burung atau yang berjenis aves, ikan, ular atau reptilia, dan katak yang berjenis amfibi. Ciri dari vivipar yang pertama, biasanya memiliki daun telinga. Dan yang kedua, tubuh ditutupi rambut. Yang ketiga, embrio tumbuh di dalam rahim induknya. Yang keempat, biasanya kelompok dari hewan ini merupakan mamalia atau menyusui. Contoh hewan vivipar antara lain sapi, kucing, kambing, maupun lumba-lumba. Masuk pada ciri dari ovovivipar. Dalam perkembangbiakan ini tidak memiliki ciri khusus, namun terlihat dari cara perkembangbiakan. Yang pertama, embrio tumbuh di dalam telur, namun ketika menetas dalam maka akan dikeluarkan dengan cara dilahirkan. Contoh beberapa hewan yang berjenis ovovivipar. Yang pertama, ikan hiu. Yang kedua, kuda laut. Yang ketiga, platypus. Bagaimana pelestarian hewan tersebut? Mari kita bahas sama-sama. Tentunya kalian sering mendengar kata habitat, yaitu tempat tinggal makhluk hidup. Menurut kalian, apa keberadaan hewan penting? Ya, tentu, karena memiliki banyak manfaat. Biasanya, kita manfaatkan antara lain, yang pertama, sebagai bahan makanan sehari-hari. Yang kedua,
menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, biasanya sumber belajar untuk ilmu pengetahuan. Tentunya kita harus ikut dalam upaya yang dilakukan untuk melestarikan hewan tersebut. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Yang kedua, penangkaran untuk hewan-hewan yang termasuk langka. Biasanya, cara pertama ada ex situ, artinya di luar habitat aslinya, seperti halnya kebun binatang. Yang kedua, in situ, artinya di dalam habitat aslinya, seperti misalkan taman nasional. Dan yang terakhir, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19. Hewan langka yang ada di Indonesia antara lain komodo, orang-utan, harimau Sumatera, badak bercula satu ujung kulon, burung cendrawasih, dan burung jalak Bali. Mengingat kembali di pembelajaran sebelumnya, kita juga harus ikut serta dalam pelestarian tumbuhan. Dengan beberapa upaya yang kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan, yang pertama, penghijauan. Kembalikan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Keempat, pelestarian tumbuhan. Ada dua cara. Yang pertama, ex situ seperti halnya kebun raya, dan in situ seperti hutan lindung. Dan yang terakhir, kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan dan menjadikan tumbuhan baru. Beberapa tumbuhan langka yang ada di Indonesia, yang pertama bunga rafflesia atau bunga bangkai, bunga kantong semar, bunga cendana, dan kayu meranti. Demikian video BDR kali ini, semoga dapat memberikan manfaat. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.